Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaika Putri Dewi Maharani dari kelas 12 TOI 2 akan mempresentasikan resensi novel berjudul Ubur-ubur lembur karya Raditya Dika. 1. Identitas buku. Judul Ubur-ubur lembur. Penulis Raditya Dika, editor Windy Aristanti, penerbit Gagas Media. Jalan Haji Montong nomor 57, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman 232 halaman. Nomor edisi atau ISBN 978 979 780 9157. 2. Sinopsis. Buku ini ditulis berdasarkan kegelisahan yang dirasakan oleh seorang Raditya Dika. Karena dengan waktu yang semakin lama semakin terbatas, maka menulis menjadi sebuah kemewahan baginya. Hingga suatu sore, Radit diundang ke suatu acara yaitu Ubud Writers and Readers Festival. Dalam acara tersebut, ia bertemu dengan seorang komedian asal Australia yang tidak disebutkan namanya. Dan dari obrolan mereka berdua, akhirnya Radit kembali memutuskan untuk menulis. Lalu setelah pulang dari acara tersebut, ditulislah draft pertama Ubur-ubur lembur ini. Dan novel ini pun menceritakan tentang pengalaman Raditya Dika yang belajar hidup dari apa yang dia cintai. Ubur-ubur lembur pun adalah sebuah filosofi dari Radit yang menganggap orang yang bekerja kantoran tidak sesuai dengan minat dan bakatnya itu seperti seekor ubur-ubur lembur, lemah dan lunglai karena hanya hidup mengikuti arus. Bekerja lembur hingga malam hari tapi tidak bahagia dan tidak menemukan sesuatu hal yang bisa memberikan arti dalam hidup mereka. Dan Radit pun tidak mau menjadi seekor ubur-ubur lembur. Radit ingin berjalan menggunakan dua kakinya. Dan Radit pun percaya bahwa jika kita hidup dari apa yang kita cintai, maka kita akan mencintai hidup kita. Seperti sebuah istilah dalam bahasa Inggris, yaitu do what you love and love what you do. 3. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. A. Unsur intrinsik. 1. Tema. Novel ini bertemakan perjalanan hidup. Bukti kutipan. Semakin gue menua, semakin gue melihat bahwa cita-cita yang dimiliki anak kecil terus mengalami perubahan. Halaman 219. 2. Tokoh dan penokohan. Dika. Fokus dengan tujuan dan pantang menyerah. Contoh kutipan, gue waktu itu bandel, gue tetap keluar dari kantor, fokus dengan apa yang gue suka. Sekarang gue hidup nyaman dari apa yang gue cintai. Gue mencintai hidup gue. Halaman 217. Andri. Contoh kutipan, dia adalah karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi. Sangat jago segala hal yang berbau komputer. Halaman 4. Raja. Bukti kutipan, dia belajar taekwondo dari kecil. Ketika dia kelas 6 SD, dia sudah jago banget. Tapi keahliannya bukan digunakan untuk membela yang lemah atau menghancurkan kejahatan. Raja malah ke sisi gelap. Dia menjadi seorang jagoan di sekolah yang kerjaannya menindas orang-orang. Halaman 60. 3. Setting. 1. Latar waktu. Pukul 11 malam lewat sedikit. Bukti kutipan, mobil gue sampai di depan rumah Sally pukul 11 malam lewat sedikit. Halaman 11. 2. Latar tempat. Kebun binatang Ragunan. Bukti kutipan, kebun binatang Ragunan hari itu terasa lebih sepi dari biasanya. Halaman 19. 3. Latar suasana mencekam. Bukti kutipan, gue lihat keluar, langit masih belum gelap, tapi malam itu bulu kuduk gue nggak bisa berhenti berdiri. Halaman 130. 4. Sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Bukti kutipan, nggak apa-apa, balas gue. Gue nggak tahu mana yang lebih sakit, ditabrak sama anak kecil atau dipanggil om. 5. Alur. Novel ini menggunakan alur maju mundur.
karena pada bab sebelumnya menceritakan tentang kisah yang terjadi setelah Raditya Dika lulus dari sekolah dasar. Dan pada bab selanjutnya terjadi kisah Raditya Dika saat duduk di bangku sekolah dasar. Bukti kutipan, sore itu gerimis turun terlalu deras. Gue masih kelas 5 SD ketika pertama kali bertemu dengan Katu. Setiap sore gue biasanya main layangan bersama anak-anak gang seberang, halaman 76. Amanat, novel ini mengamanatkan bekerjalah sesuai passion. Asalkan menjalani yang kita suka dan menjadi yang terbaik, pastilah hidupmu akan merasa bahagia tanpa rasa terbebani. B. Unsur ekstrinsik. 1. Biografi penulis. Dika Angkasa Putra Murwani atau lebih dikenal dengan Raditya Dika adalah seorang penulis, komedian, sutradara, dan aktor. Raditya Dika mengawali keinginan membukukan catatan harian di blog pribadinya saat ia memenangi Indonesian Blog Award. Raditya Dika juga pernah mendapatkan penghargaan bertajuk The Online Inspiration Award 2009 dari Indosat. Dari pengalaman tersebut, ia mencetak tulisan-tulisan yang ada di blog lalu ia menawarkan ke beberapa penerbit untuk dicetak sebagai buku. Awalnya banyak yang menolak, namun saat ia kegagas media, sebuah penerbit buku, naskah itu diterima meski harus melakukan presentasi terlebih dahulu. Radit sukses menjadi penulis dengan keluar dari arus utama. Ia tampil dengan genre yang baru dan segar. Yang membuat ia berbeda dari penulis lain adalah ide nama binatang yang selalu ia pakai dalam setiap bukunya. Dari buku pertama hingga terbaru, semua judul mengandung nama binatang. Bagi Radit itu adalah selling point darinya. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel. 1. Nilai sosial. Ketika Dika menawarkan Katu untuk menunggu di rumahnya saat hujan, bukti kutipan. Kasihan kalau nanti masuk angin, terus kentut-kentut semalaman, pasti tidurnya terganggu. Gue bertanya ke dia, mau nunggu di dalam aja nggak? Halaman 78. 2. Nilai budaya. Ketika Raditya Dika mendengarkan Naya yang sedang patah hati. Bukti kutipan, mengisi kekosongan yang terasa janggal. Gue bilang ke Naya, tahu nggak apa yang gue sebelin dari nikah di Indonesia? Apa? Kalau kita nikah sama seseorang, kita harus menikah juga sama keluarganya. Halaman 26. 3. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan. Buku Ubur-ubur Lembur memiliki cover yang kekinian banget. Ada ilustrasi makhluk bertubuh ubur-ubur berwajah Raditya Dika. Dijamin dengan cover seperti ini, Anda tidak akan malu untuk memajangnya dan menyandingkannya dengan buku-buku lain yang telah lebih dulu Anda koleksi. Kekurangan. Salah satu kekurangan dalam buku ini, Raditya Dika menyisipkan beberapa materi stand-up komedi yang pernah ia bawakan di channel YouTube-nya. Bagi sebagian subscriber Raditya Dika, bisa saja merasa bosan karena tahu jalan cerita, ending, dan punchline-nya ada di mana. Tapi buat pembaca yang belum pernah nonton stand-up komedi Raditya Dika, bisa dipastikan mereka akan tertawa membacanya. Buku ini tidak cocok dibaca oleh anak yang belum cukup umur. Karena kata humorisnya banyak yang tak senonoh dan belum pantas diketahui oleh anak di bawah umur seperti percintaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.